Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jasmine Putri Marella dari Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023. Jadi saya kembali lagi ke sini dengan tentunya membahas sebuah video analisis ya. Kali ini sih kita akan mengangkat dari topik fenomena sosial yang sedang viral baru-baru ini, akhir-akhir ini ya kan. Viral sudah pasti yang sedang akhir-akhir ini kan, sedang panas gitu ya. Jadi clue-nya itu atau hint-nya itu adalah kali ini saya akan membahas pemerintahan. Pasti ada nih yang ngira, oh mungkin MBG, oh ya mirip-mirip kayak gitu, cuman lebih tepatnya adalah yang sedang panas kali ini dan itu akan sangat mempengaruhi fenomena sosial ke depannya dari segi manapun, yaitu apa? Yaitu dampak sosial anjloknya rupiah dan pelajaran berharga dari B.J. Habibie. Jadi di sini tuh saya sendiri tuh akan membahas fenomena sosial yang sedang viral itu terkait kurs rupiah yang sedang turun ke 17.000 sekian. Dengan kita nostalgia nih ke belakang ke tahun 98 di eranya B.J. Habibie yang di situasi yang sama tuh beliau tuh dalam mengatasi situasi tersebut tuh bagaimana gitu. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pengingat gitu atau bisa dijadikan pembelajaran bagaimana sih gitu kan apa namanya tindakan yang diambil oleh B.J. Habibie pada saat itu gitu. Oke. Jadi gak usah lama-lama langsung aja ya. Kayaknya ini topik yang sangat seru, judul yang sangat seru untuk dibahas. Kayak pernahkah gak sih kalian tuh kayak membayangkan pada saat kalian tuh bangun tidur terus menyadari bahwa uang yang ada di dompet kalian itu tuh tiba-tiba kehilangan nilai harganya secara drastis. Harga barang tuh melonjak, sementara pendapatan kita tuh udah stuck di situ-situ aja gitu loh. Pendapatan kita tuh jalan di tempat. Itulah ancaman yang nyata dari lemahnya nilai tukar uang rupiah kita. Nah hari ini kita tuh nggak akan ngebahas sebuah topik yang sangat krusial dan relevan, yaitu dampak sosial anjloknya rupiah dan pelajaran berharga dari B.J. Habibie. Fenomena rupiah yang belakangan ini tuh menembus angka 17.000 per dolar Amerika bukan sekedar deretan angka merah di layar bursa saham, melainkan sebuah realitas sosial yang berpotensi mengubah wajah keseharian masyarakat kita. Nah, dari sini kita akan ngebedah fakta utamanya terlebih dahulu. Pada tahun 2026 ini, kita tuh dihadapkan pada kenyataan pahit di mana rupiah tuh sempat menyentuh level 17.400 hingga 17.445 per dolar Amerika. Nah, menurut laporan dari Reuters, ini tuh disebut-sebut sebagai salah satu titik terlemah sepanjang sejarah modern Indonesia. Sejarah modern Indonesia. Fenomena ini itu memaksa Bank Indonesia atau BI ini itu untuk turun gunung melakukan intervensi besar-besaran baik di pasar valuta asing domestik maupun offshore demi menahan pelemahan yang mendalam demi menahan pelemahan yang lebih mendalam kayak gitu. Namun mengapa hal ini tuh bisa terjadi? Kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih kok bisa terjadi kayak gitu kan. Jadi jika kita melihat dari kacamata makro, faktor paling dominan sebenarnya itu datang dari luar negeri. Jadi suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang tinggi membuat para investor global tuh jauh lebih tertarik untuk menyimpan uang mereka dalam bentuk dolar Amerika. Akibatnya terjadilah penarikan modal secara besar-besaran dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang pada akhirnya tuh menekan nilai tukar rupiah kita gitu menjadi 17.450 sekian tadi ya. Selain itu, kita tuh nggak bisa mengabaikan kondisi geopolitik dunia yang sangat memanas ini sedang hot nih. Bukannya kayak Bekasi doang sedang panas, bukan cuacanya dari matahari memang sedang menusuk akhir-akhir ini, tapi berita pemerintahan akhir-akhir ini semakin gitu, semakin panas gitu. Entahlah apa yang sedang dilakukan pemerintahan di luar sana, tapi kita sebagai masyarakat berharap semoga Indonesia cepat pulih dengan berbagai permasalahan sosial yang ada, dengan berbagai permasalahan ekonomi, politik dan dari segi manapun deh pokoknya semoga bisa kembali pulih lagi, berjalan di tempat yang benar kayak gitu kan, agar masyarakat Indonesia pun gimana ya, bisa bangga gitu ya, akan terus bangga dengan menjadi WNI gitu. Ya, ya. Jadi um, laporan Reuters itu menyebutkan bahwa tensi konflik di Timur Tengah khususnya yang melibatkan Iran ini itu membuat para investor para investor itu ketakutan dan mencari tempat yang aman atau safe haven. Dolar Amerika ada apa sih? Dolar Amerika sendiri adalah pilihan utama mereka. Sementara negara berkembang ditinggalkan untuk sementara waktu. Nah, situasi ini tuh itu diperparah lagi dengan naiknya harga minyak dunia akibat konflik tersebut gitu. Sebagaimana dicatat oleh ABC News, Indonesia masih merupakan negara yang mengimpor minyak dalam jumlah yang sangat besar. Ketika harga minyak dunia itu melambung, kebutuhan kita tuh akan dolar tuh untuk membayar impor tersebut ikut melonjak lagi gitu sehingga tekanan terhadap rupiah itu menjadi semakin berat. Nah, dari sisi domestiknya sendiri atau dari segi pasar gitu, pasar juga mulai menunjukkan kekhawatirannya nih terhadap stabilitas ekonomi kita. Ada kecemasan terkait kesehatan fiskal Indonesia mulai dari beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini, tumpukan hutang yang saya dengar-dengar dan setahu saya sih sudah mencapai 10.000 triliun. Entahlah apa itu. Kalau di depan saya tuh maksudnya kayak visualisasi 10.000 triliun tuh akan segede apa gitu kan. Maksudnya saya aja jujur saja nih 10 juta aja saya gak pernah megang kayak gitu. Maksudnya 10.000 triliun. Oke, back to topic. Jadi hingga pertanyaan seputar independensi Bank Indonesia dan transparansi pasar modal, keraguan inilah yang memicu keluarnya modal asing atau capital outflow, di mana investor asing itu beramai-ramai menjual saham dan obligasi Indonesia untuk beralih ke aset berdenominasi dolar. Ditambah lagi, melansir dari pajakku, surplus perdagangan kita yang terus menurun membuat pasokan dolar dari sektor ekspor itu berkurang drastis. Sehingga apa? Sehingga rupiah kehilangan tameng alaminya.
Itulah salah satu alasannya ya kan. Lalu apa sih dampak sosialnya? Ya kita kan sedang membahas topiknya itu kan fenomena sosial ya, fenomena sosial yang sedang viral nih. Walaupun sebenarnya mungkin topik kita tuh agak sedikit membahas ke arah ekonomi gitu. Tapi ini akan tetap akan membalik lagi ke sosial-sosial kita juga, kehidupan sosial kita. Lalu apa dampak sosial ya? Bank Indonesia itu merespon tekanan ini tuh dengan apa? Dengan memperketat aturan pembelian dolar untuk menekan ruang spekulasi dan menjaga suku bunga itu tetap tinggi agar dana investor tuh tidak kabur. Jadi yang membuat para investor tuh tidak kabur gitu. Namun dari kacamata sosiologi, ini dari kacamata mahasiswa sosiologi, pendidikan sosiologi, kebijakan makro ini tuh memiliki efek domino yang langsung menghantam masyarakat bawah dan kelas menengah loh. Suku bunga yang tinggi berarti cicilan rumah, kendaraan dan pinjaman modal usaha bagi rakyat kecil tuh akan membengkak. Daya beli itu akan menurun drastis, terus juga biaya hidup melonjak tajam dan kecemasan sosial yang mulai merayap naik kayak gitu. Nah, masyarakat tuh dipaksa beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang menghimpit, menciptakan sebuah ketegangan sosial yang nyata di balik angka-angka statistik. Betul gak? Betul dong. Nah, lalu tadi kan saya juga tidak menjelaskan terkait tidak hanya menjelaskan terkait dampak sosial dari kurs rupiah yang sedang turun, ya kan? Tapi saya juga ingin mengajak bernostalgia bagaimana sih uh, tokoh tokoh penting pada era 98 yang dimana mengembalikan kurs rupiah yang sebelumnya itu dari 16.000 sekian menjadi 6.000 sekian, yaitu B.J. Habibie. Jadi pengen tahu nih kira-kira bagaimana sih caranya gitu kan. Berbicara tentang ketegangan sosial akibat krisis ekonomi, ingatan kolektif bangsa kita tuh tidak mau akan kembali pada masa krisis moneter tahun 1998. Banyak orang tuh mengenang mendiang Presiden B.J. Habibie sebagai sosok ajaib yang berhasil membuat rupiah itu kembali perkasa lagi. Namun sayangnya sangat jarang yang benar-benar memahami mekanisme rasional dan kerja keras sosiologis di balik pencapaian tersebut. Saat Habibie naik menjadi presiden, kondisi Indonesia tuh sedang berada di titik tergelapnya. Berdasarkan catatan ICDX, Indonesia itu baru saja dihantam badai krisis moneter Asia yang membuat rupiah terjun bebas hingga menyentuh kisaran 16.800 per dolar Amerika. Nah, kondisi sosial saat itu tuh benar-benar lumpuh. Bank-bank kolaps, inflasi tidak terkendali, kerusuhan meledak di berbagai daerah, dan pertumbuhan ekonomi anjlok hingga minus 13,13%. Nah, menarik ya, seperti yang dicatat oleh Habibie Center, banyak pakar ekonomi saat itu yang sangat pesimis. Mereka tuh meragukan kapasitas Habibie untuk menyelamatkan negara dari jurang kebangkrutan karena beliau adalah seorang insinyur jenius membuat pesawat terbang. Ya dong, kayak bukan seorang ekonom, kayak maksudnya tuh beda beda ahli gitu, ngerti gak sih? Yang mereka tahu tuh ya Pak B.J. Habibie ini tuh ahlinya dalam membuat pesawat terbang gitu. Mereka tuh meragukan dalam segi ekonomi B.J. Habibie kayak gitu. Namun apa yang dilakukan Pak Habibie ini itu justru sangat fundamental. Langkah yang paling krusial yang beliau ambil adalah restrukturisasi perbankan yang menyeluruh. Habibie itu berani mengambil keputusan sulit dengan menutup bank-bank bermasalah, merekapitalisasi bank yang masih bisa diselamatkan, dan membentuk badan restrukturisasi. Dari proses pembersihan besar-besaran inilah lahirlah Bank Mandiri yang merupakan hasil merger itulah ya, kalau salah tolong dikoreksi, dari beberapa bank bermasalah seperti yang diulas oleh portal Pajakku. Mengapa langkah teknis ini tuh berdampak besar secara sosial? Karena inti dari krisis 98 sebenarnya adalah krisis kepercayaan massal. Masyarakat dilanda kepanikan dan tidak percaya lagi pada lembaga keuangan sehingga menjadi penarikan uang besar-besaran. Kayak investor luar negeri pun memandang Indonesia itu sebagai negara yang sudah hancur. Habibie menyadari betul bahwa yang harus dipulihkan pertama kali adalah rasa aman masyarakat dan kepastian sistem, bukan sekadar memaksakan angka rupiah itu menguat. Nah, membangun kembali fondasi kepercayaan publik adalah kunci utama. Ingat baik-baik. Membangun kepercayaan publik adalah fondasi utama, bukan malah sombong. Priap. Ya, adalah kunci utama dari pemulihan saat itu. Di saat yang bersamaan, Habibie tetap bekerjasama dengan IMF untuk menstabilkan ekonomi nasional. Nah, selain membenahi sektor ekonomi, Habibie juga melakukan langkah politik yang luar biasa penting dan sering kali diremehkan dampaknya itu terhadap pasar. Beliau tuh membuka keran demokrasi seluas-luasnya, memberikan kebebasan pers yang selama puluhan tahun itu dibungkam dan segera mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis pada tahun 1999. Nah, catatan dari portal KPU menunjukkan bagaimana perjalanan reformasi menuju demokrasi ini itu sangat vital loh bagi stabilitas negara. Pasar finansial itu sangat menyukai stabilitas politik. Ketika tekanan politik itu berkurang dan gejolak sosial itu di jalanan mulai mereda karena suara masyarakat itu didengar, investor tuh perlahan mulai kembali percaya. Tolong camkan itu. Pendekatan Habibie ini tuh sangat teknokratis dan realistis. Beliau tidak mengobrol janji manis atau mengeluarkan kebijakan populis hanya untuk meredam kemarahan massa sesaat, melainkan fokus pada perbaikan struktur fondasi negara. Nah, hasil dari kerja keras ini tuh sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu sekitar 17 bulan menjabat, rupiah yang tadinya tuh terpuruk di level belasan ribu berhasil tarik menguat hingga ke kisaran 6.500 sampai 7.000 per dolar Amerika. Pertumbuhan ekonomi berhasil merangkak naik ke zona positif di angka 0,79%. Jika kita menarik benang merahnya dan membandingkan krisis 98 dengan pelemahan rupiah ke level 17.000 saat ini, itu kita akan melihat perbedaan konteks yang sangat jelas. Pada tahun 98, kita menghadapi krisis sistemik dari dalam negeri yang memicu kerusuhan sosial yang masif, sedangkan saat ini tuh struktur perbankan kita tuh relatif jauh lebih stabil.
Ya dong. Dan cadangan devisa kita tuh cukup kuat karena hari ini tuh lebih banyak berasal dari faktor eksternal, yaitu menguatnya dolar Amerika secara ekstrim dan arus keluar modal asing. Kesimpulan pentingnya yang sering disalahpahamin adalah anggapan bahwa B.J. Habibie itu menggunakan tongkat sihir lah atau sihir untuk mendorong kurs rupiah lah. Itu faktanya yang beliau lakukan adalah memulihkan kembali kepercayaan publik terlebih dahulu yang hancur lebur ya kan terhadap kepercayaan terhadap pemerintahan maksudnya gitu, memperbaiki sistem perbankan hingga ke akarnya dan menciptakan iklim sosiopolitik yang stabil ya guys. Merespon stabilitas adalah di tengah gempuran ketidakpastian global, pemerintah tuh tidak bisa hanya mengandalkan intervensi teknis di pasar valuta asing. Yang mereka tuh harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat, menunjukkan transparansi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil itu tidak mengorbankan kesejahteraan sosial tanpa adanya trust atau kepercayaan dari masyarakat. Angka-angka indikator ekonomi hanya akan tuh menjadi ilusi yang menutupi rapuhnya ketahanan sosial kita sebagai sebuah bangsa. Jadi itu aja sih. Ya, bisa dibilang yapping 18 menit, nanti akan saya potong 10 menit lah ya, karena ini sudah kepanjangan hampir setengah jam. Jadi itu dia hasil yappingan podcast kita hari ini dalam membahas masalah sosial yang panas-panas ya, membuat saya juga panas gitu kan, mengkhawatirkan masa depan anak-anak seumuran saya nantinya bagaimana. Semoga kita tuh menaruh harapan besar kepada pemerintahan, semoga nanti solusinya tuh bukan lagi ke pajak lagi gitu. Maksudnya tidak menaikkan pajak lagi, maksudnya tidak ke masyarakat lagi gitu loh. Jadi ya saran saya mungkin lebih ke mengatur lagi, mengolah lagi pengeluaran APBN ke program-program yang jauh lebih penting lagi terhadap negara kayak gitu kan, terhadap masyarakat pula kayak gitu. Dan juga tolong lebih didengarkan kembali suara rakyat karena suara rakyat itu penting. Definisi sebuah negara itu terdapat masyarakat di dalamnya. Jadi itu dia, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat dalam penyampaian saya apapun itu. Ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan ya, diskusi solutif untuk kita dan untuk negara dari saya juga. Jadi tidak ada maksud dan niat terselubung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.